Itu ternyata ngevideo bagian-bagian tertentu tubuh si mbak ini sampai di zoom, kemudian dikirimkan dalam sebuah grup. Halo, selamat datang di podcast Youth Voice. Waktunya anak muda bercerita. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu podcast Muda Bercerita, itu adalah ruang temu antara anak muda, orang dewasa, dan antar generasi untuk membicarakan isu-isu anak muda seperti prestasi, partisipasi anak, dan isu-isu menarik yang jarang sekali kita bicarakan. Oke, kali ini kita akan bicara tentang mengenai kekerasan seksual di dunia digital. Gimana ya kekerasan seksual di dunia digital? Apakah itu bisa terjadi dan contoh-contohnya seperti apa ya? Kalau aku dengar sih kalau di lingkungan sekitarku ada kayak revenge porn, ada yang ngirim-ngirim stiker-stiker kayak porno gitu. Terus apakah itu termasuk kekerasan di dunia digital? Kita akan bicarakan bareng-bareng. Ya, Dre? Ya, betul. Jadi terkait kekerasan berbasis gender online atau yang lebih dikenal ini KBGO ya, itu merupakan salah satu fenomena yang sekarang sudah mengglobal, terutama pada saat kemarin pas pandemi COVID-19. Nah itu kan semua dari kalangan masyarakat menggunakan gadget, ketergantungan pada gadget, sehingga kekerasan berbasis gender itu juga melebur ke dalam teknologi seperti itu, teknologi dan informasi seperti itu. Dan terkait ini data-datanya itu dari Komnas Perempuan melaporkan telah ada peningkatan dari data-data yang diterima dari korban pelecehan ini dari segi kekerasan berbasis gender online ini. Nah, 2017 itu terdapat 97 kasus dilaporkan, kemudian dari 2018 masih 97, kemudian pada 2019 ini sudah ada peningkatan, yaitu sebanyak 281 kasus, kemudian pada 2020 ini meningkat menjadi 659 kasus telah terjadi sampai bulan Oktober, seperti itu. Kemudian juga Komnas Perempuan menemukan adanya lonjakan dari kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti pornografi balas dendam. Nah, itu biasanya kerap kali terjadi pada anak-anak muda, anak-anak remaja seperti itu. Misal ketika mereka putus cinta biasanya salah satu pihak tidak ada yang terima, sehingga foto atau mungkin video-video yang pernah di-up itu dikirim ke si dia itu dipublikasikan ke halayak seperti itu. Oke. Yeah. Kali ini kita kedatangan teman dari Aliansi Jurnalis Independen, namanya Kak Zuhana. Beliau juga salah satu jurnalis di Mongabay. Tentu saja beliau sudah banyak banget melakukan liputan di lapangan, dan aku rasa beliau pernah atau sempat melihat atau merasakan bagaimana di lapangan dan kekerasan apa yang terjadi di lapangan, dan baik yang berbasis online maupun offline. Selamat datang Mbak Hana, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah, makasih banyak nih diberi kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Nah, menurut Kak Hana sendiri, kekerasan berbasis gender ini yang di dunia digital ini seperti apa sih, Kak? Apakah KBGO itu hanya membahas tentang kekerasan online saja? Atau misalnya nih kita stalking mantan gitu, apakah itu juga termasuk kekerasan online? Mungkin Mbak Jojo ini pengalaman gitu ya. Dari pengalaman dia. Iya, oke. KBGO ya, kekerasan berbasis gender online. Jadi sesuai dengan ininya ya, online. Jadi aku sempat ini si Iqbal tadi sempat melontarkan sebuah pertanyaan, apakah mungkin ya kalau kekerasan pelecehan seksual dan kekerasan seperti itu bisa terjadi di online? Karena ya sangat mungkin dan itu banyak sekali, bahkan sebenarnya sudah ada dari sejak dulu ya, sejak ada teknologi digital itu sudah ada, cuman kita masih nggak tahu nih kalau itu bentuk ke KBGO kayak gitu. Jadi
sangat mungkin terjadi, apalagi di era sekarang ini semuanya serba mudah. Semua orang rasanya memegang handphone di tangannya masing-masing. Jadi apapun bisa dilakukan. Kamu sakit hati misalnya nih ya. Kamu sakit hati, oh aku punya fotonya nih, bisa aku ini. Nanti ada banyak jenis KBGO itu ada banyak. Jadi secara online itu sangat mungkin terjadi, dan itu kasus yang sangat besar sekarang, apalagi dari data yang diberikan Andre tadi, memang semakin meningkat di waktu COVID. Kita lagi gabut nih COVID, banyak orang gabut, terus kita stres, banyak orang stres ya, stres karena takut, karena mungkin sakit dan PHK dan sebagainya. Semua orang punya gadget, kita bisa ngelakuin apa aja. Karena itu kita butuh mungkin buat teman-teman atau yang sudah punya putra-putri, kita butuh membekali mereka filter-filter tentang ini, penggunaan media sosial juga sih kayak gitu. Karena rentan banget sih KBGO itu. Oke, ya jadi kan terkait KBGO ini ya, itu kan sudah ini termasuk, bukan sudah ya, masih termasuk hal-hal yang baru lah gitu. Jadi masih belum banyak nih orang-orang yang tahu, terutama anak-anak muda yang tahu. Nah dari situ kira-kira wawasan atau kunci apa saja yang bisa kita mungkin sosialisasikan, berikan, atau mungkin pemahaman kepada mereka agar mereka dapat terhindar dari KBGO ini, seperti itu Mbak. Oke, iya sebenarnya kalau untuk KBGO pelecehan seksual, terus KBGO memang hal yang baru ya, udah ada cuman baru gencar banget disosialisasikan ini karena banyak banget nih. Cuman memang saya rasa sosialisasinya mungkin masih sebatas di sosial media ya, maksudnya lebih banyaknya di sosial media. Sementara nggak semua anak-anak muda, teman-teman kita tuh mungkin semua pegang gadget, tapi nggak semua, ada juga yang nggak pegang. Jadi kalau aku rasa sih perlu juga ada sosialisasi ke sekolah-sekolah nih, penting banget. Meskipun masih ini ya, guru-guru juga butuh sosialisasi, butuh banyak belajar juga tentang KBGO. Dan bahkan dari tingkat sekolah dasar kita sebenarnya sudah harus membicarakan soal ini. Kalau dulu mungkin membicarakan tentang hal-hal yang berbau seksual itu adalah hal yang tabu gitu. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang dan banyak peristiwa nih di sekitar kita, itu sudah seharusnya sih anak-anak usia SD itu kita diberi bekal tentang hal-hal seperti ini, KBGO khususnya. Apalagi rata-rata udah mulai pembelajarannya dari pandemi kemarin kan udah online nih. Jadi udah biasa megang gadget. Kesehariannya juga udah biasa megang gadget. Kalau nggak ada bekal tentang hal ini, orang tua juga tentu harus ada ya, guru, orang tua atau pendamping di rumah harus punya bekal tentang hal-hal seperti ini, KBGO, pelecehan seksual dan sebagainya. Karena mereka hidupnya dengan gadget setiap hari kayak gitu. Dan kita sebagai orang tua nggak bisa mengawasi 24 jam. Mungkin bisa dipantau lah dari history YouTube atau apa, cuman adalah hal-hal yang mungkin nggak bisa kita pantau setiap saat. Jadi sosialisasinya sih ke semua kalangan sih sebenarnya, orang tua, pendamping ketika di rumah, guru, dan juga ke anak-anak itu sendiri. Jadi kayak selain dari sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah, kemudian juga dari orang tua, itu juga perlu ada semacam mungkin konten yang isinya itu untuk mencegah atau mungkin mensosialisasikan hal itu, seperti itu ya Mbak? Iya, jadi mungkin ada banyak ya kayak misalnya organisasi ya, atau komunitas yang memang bergerak di bidang ini, itu bisa pakai konten-konten yang kreatif, agar mungkin dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami. Karena memahami KBGO ini banyak banget istilah yang mungkin ketika masih SD, ketika mendengar doxing doxing gitu kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar ketika melakukan sosialisasi atau mungkin membuat konten, kita harus tempatkan bahasanya sesuai dengan siapa sih yang akan targetnya siapa nih. Misalnya anak SD, nggak mungkin kita tiba-tiba ngomongin doxing kayak gitu. Benar. Jadi kita sesuaikan dengan usia mereka kayak gitu. Dibuat seramah mungkin, seenak mungkin dan senyaman mungkin, biar mereka menerimanya juga, oh ternyata kayak gini ya, oh kalau aku misalnya digoda di Facebook itu ternyata itu masuk KBGO ya kayak gitu. Jadi
biar mereka juga mudah menerimanya gitu. Jadi penting banget mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin gitu ya Kak untuk menggunakan media sosial dengan baik sedini mungkin Iya. gitu ya. Karena kayaknya semua rata-rata aku lihat banyak kasus anak-anak SD udah cinta-cintaan kayak Iya. misalnya di Facebook atau Instagram gitu udah banyak nih konten-kontennya kayak gitu kan. Jadi kayaknya udah waktunya ya, meskipun kita nggak secara vulgar tapi paling nggak kita udah membekali mereka bahwa kita harus mengajarkan mereka memegang media sosial mereka dengan bijak kayak gitu. Untuk dapat lingkungan yang aman, karena lingkungan sekarang gak cuma di lingkungan sekitar tapi lingkungan online juga kan, jadi Betul. Iya. perlu tanggung jawab itu bukan hanya punya instansi sekolah atau Iya. keluarga aja, jadi itu adalah kerjasama dari semua pihak tentu saja, dan untuk mencapai lingkungan yang aman untuk anak-anak dan semua orang. Tapi mungkin Mas Iqbal nanti bisa bikin konten TikTok misal gitu. Nah iya sekarang lagi ngetren kan TikTok. Nah itu bisa dipakai, apalagi pengguna TikTok rata-rata usianya Remaja. Iya Remaja remaja, gitu. 15 ke atas lah. Nah kadang kan mereka belum cukup usia untuk bikin TikTok, tapi mereka pakai TikTok ibunya atau TikTok untuk melihat konten-konten yang ada di TikTok. Jadi kita manfaatkan apa yang ada, medsos yang lagi rame nih, misalnya TikTok nih. Nah, kenapa nggak kita masuki aja gitu kan? Jadi mereka juga ketika mereka bersenang-senang mencari informasi atau rekreasi di TikTok, lewatlah kontennya teman-teman di FYP misalnya. Oh jadi sedikit membuka wawasan juga kayak Wah, gitu. ada pintu nih buat Mas Iqbal sama Mbak Jojo buat konten seperti itu TikTok, ya. Iya, jadi biar lebih variatif kan. Apalagi sekarang TikTok itu informatif banget, Betul. banget Iya. ini. Ya nanti aku pargoy lah. Pargoy sambil inilah ada tulisannya Ada gitu tulisan kan, biasanya gitu biar gak bosan. Jadi Mbak Hana kan sering liputan, sering kemana-mana, terus ambil data dari internet, dari wawancara dan lain-lain. Sepanjang perjalanan Mbak Hana, kasus-kasus KBGO ini apa sih yang pernah Mbak Hana dengar atau temannya Mbak Hana alami, atau yang terjadi pada Mbak Hana atau temennya gitu? Oke. Iya. KBGO itu ada banyak sekali macamnya dan pakai istilah yang sulit. Mungkin aku akan menyederhanakan aja beberapa ya. Jadi KBGO itu adalah segala tindakan pelecehan seksual terhadap beberapa gender, tapi yang lebih banyak perempuan. Bukan berarti laki-laki nggak pernah mendapatkan itu, ada. Tapi mungkin yang sering ke-up itu yang perempuan ya. Dengan non konsensual ini artinya tanpa persetujuan. Jadi misalnya nih menyebarkan foto kita tanpa kita setuju. Aku nyebarin fotonya Iqbal nih tanpa aku izin ke Iqbal nggak setuju. Nah itu sudah termasuk dalam kekerasan berbasis gender online. Apalagi foto-foto yang mungkin itu sifatnya privat kayak gitu. Jadi ya sering kan beberapa waktu ini di medsos kadang tersebar foto-foto atau video privat. Nah itu sudah termasuk kekerasan berbasis gender online ketika itu disebarkan tanpa persetujuan. Jadi misalnya aku berdua nih sama Jo, kita bikin konten nih dulu. Nah terus privat jangan diupload deh, ini kan privat misalnya. Nah tiba-tiba Jo ngupload nih, loh itu kan aku nggak mau itu diupload, kenapa diupload? Nah itu udah termasuk tindakan KBGO, iya kayak gitu. Jadi hal-hal yang tanpa non konsensual tuh tanpa persetujuan dari si pemilik, kesepakatan dua orang atau berapa orang itu nggak bisa, nggak bijak sebenarnya kita menguploadnya. Kayak sebenarnya hal sepele sih ya, misalnya kayak ada kan beberapa orang yang memang nggak suka difoto, nggak mau difoto atau nggak mau ditandai di medsosnya, kayak gitu memang sedikit ribet ya kalau misalnya kok so artis banget ya, Nggak mau gitu. mau ini nggak mau di ini, tapi kan tiap orang tuh punya pilihan Punya hak, sendiri punya kan, hak jadi gitu. kadang itu rules yang butuh terus kita ini, kadang orang kadang masih belum biasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi kadang kenapa sih cuma foto aja nggak boleh gitu kan, kadang gitu. Nah kalau soal KBGO yang aku alami ini apa ya, ancaman lewat WhatsApp, Facebook dengan akun fake. Jadi banyak DM Instagram itu pakai akun fake gitu, terus menyebarkan foto tanpa persetujuan. Maksudnya foto lama, bukan foto privat sih sebenarnya, cuman udah
udah lama, maksudnya udah di masa lalu tiba-tiba tersebar lagi gitu. Terus apa lagi ya, kayaknya itu sih. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba akun fake gitu ya, tiba-tiba ngirim video yang ekstrim gitu, apa itu juga termasuk KBGO? termasuk KBGO. Jadi aku kapan ya aku perjalanan naik kereta itu aku sempat ngelihat, kemudian sempat ngelihat seorang bapak-bapak. Jadi di sebuah kursi kereta gitu kan, kalau kereta ekonomi berhadapan ya. Jadi emang aku pikir dia awalnya sih video call. Awalnya kelihatannya kan kayak video call, jadi dia kayak ngevideo, di depannya tuh ada kayak mbak-mbak waktu itu. Jadi ngevideo. Aku pikir video call. Jadi dia tuh ternyata ngevideo bagian-bagian tertentu tubuh si mbak ini sampai di zoom, kemudian dikirimkan dalam sebuah grup. Dan aku baru tahu ketika baca di thread Twitter itu ternyata ada komunitas orang-orang yang nggak tahu entah itu sakit entah apa. Jadi di grup itu mereka suka memvideo dengan di zoom orang-orang di tempat umum, perempuan ini ya, perempuan-perempuan di tempat umum, kemudian dikirimkan di grup itu dan dibahas di dalam grup WhatsApp itu. Nah itu kan kita nggak sama sekali nggak tahu, sebenarnya aku juga nggak tahu. Oh, ternyata ada juga yang seperti ini kayak gitu, itu masuk KBGO juga. Jadi karena tanpa persetujuan gitu kan, hal-hal yang kayak itu. Teman-teman mungkin ada stiker ya, apa sih emoticon, stiker ya, stiker di WhatsApp itu kadang ada stiker-stiker yang nggak senonoh gitu kan, itu sebenarnya juga termasuk dalam termasuk KBGO. Gitu. Jadi KBGO itu banyak sekali macamnya, banyak banget karena mencakup dunia maya itu kan banyak banget. Dan kita harus inilah misalnya kita punya saudara atau adik, kakak dan sebagainya, bisa kita ingetin, bisa kita kasih tahu lah secara ini ya, paling sederhana dulu mungkin kayak gitu, biar enak lah semuanya. Karena kalau saya pribadi sih, namanya pelecehan seksual meskipun sekecil apapun itu nggak bisa dimaafkan kalau aku ya. Maksudnya tiap orang punya konsen sendiri-sendiri tentang pelecehan seksual lah. Kalau mungkin kadang kan mikirnya, alah aku cuman guyon ngirim stiker gitu aja, masa sensi gitu, sok feminis atau gimana. Ya enggak, kalau pelecehan seksual ya udah ya, mungkin kita konsennya beda. Kalau dia menganggap itu guyonan, aku enggak gitu. Jadi kita butuh teguh nih sama konsen ini, karena ada yang bilang, lah itu kan privasi, bukan urusan kita kayak gitu kan. Tapi ketika ada yang ngobrol ke aku dikirimin stiker-stiker kayak gini nih gitu, ya aku tegur, kalau kamu nggak bisa negur, aku yang negur, aku pasti gitu. Jadi nggak ada celah kalau untuk hal-hal seperti itu. Maksudnya ketika kita nggak tegas, ya kita akan terus mendapatkan hal seperti itu. Ya, jadi ternyata nggak cuma kayak revenge porn yang kasus-kasus yang gede-gede, tapi hal-hal yang sederhana yang mungkin kita pikir sederhana ya, stiker seperti itu atau stalking mantan, atau ngirim fan, ngirim mantan lagi. Enggak, maksudnya ngirim nggak bisa move on ya. Berat. Sorry bos, enggak ngirim pesan-pesan yang nggak senonoh atau gimana, itu ternyata juga kekerasan berbasis gender dan online ya. Jadi kadang-kadang kita pikir itu sederhana banget ya, cuma gini doang, tapi ternyata kan itu bisa berdampak secara psikologis pada korban ternyata, dan trauma bisa memberikan trauma dan lain-lain. Jadi kita harus lebih banyak belajar dan berhati-hati ya, Mbak. Banget. Karena kalau stalking mantannya aku nggak tahu ya Mas. Maksudnya kadang-kadang kan di screenshot kan disebar gitu. Jadi sesepele ini loh ya. Kasusnya yang aku ini tuh sesepele gini. Aku dulu sama Iqbal berteman. Misal nih contoh, kita sering bareng, foto bareng apa. Nah, ketika mungkin Iqbal di 5 tahun ke depan dia bakal jadi calon presiden nih. Amin. Diaminin kasusnya. Amin Mas, amin. Astagfirullah. Kan namanya ini ya, biasanya ada aja kan orang-orang yang memang dibayar untuk mencari kesalahan orang lain. Lah dia tahu dong kalau aku pernah foto sama Iqbal, diunggah lah itu dengan bahasa yang menyudutkan lah.
yang berbeda nih. Berbeda. Padahal kita temenan. Nah, Padahal foto bahasanya lama ya. nanti beredarnya bahasanya berbeda. Nah, itu masuk ke kekerasan ini juga sih KBGO. KBGO, kekerasan berbasis gender online. Tadi kan salah satu kasusnya kan ketika ada ini ya, salah satu pihak pasangan nih itu ngepost tanpa ada persetujuan non konsensual ya Mbak gitu. Iya. Nah, bagaimana kasusnya menurut Mbak ya? Kasusnya ketika dua pasangan ini, sepasang kekasih ini itu sama-sama setuju. Misal yang si cowok mau ngepost dan yang cewek ini setuju. Cuman dari pihak mungkin dari orang tua ataupun pihak-pihak lain itu tidak ada persetujuan atau malah mungkin kalau Nggak tahu mungkin ya. nggak tahu. Tapi kalau tahu akan ada marah besar gitu. Itu bagaimana menurut Mbak sendiri gitu? Itu apakah termasuk KBGO atau tidak gitu? Iya. Kalau udah udah ada konsensual nih, udah sama-sama setuju nih. Nah, tapi KBGO itu bukan hanya persetujuan dua orang aja. Jadi ketika kamu ngepost, kalau kontennya ya cuman foto berdua aja gini, ya nggak masalah kalau sesuai persetujuan kalau dua masih ada, orang. Tapi kalau video yang bersifat vulgar dan pornografi itu sudah ada pasalnya. Jadi meskipun itu ada persetujuan antara dua pihak. iya, tapi kalau pornografi nggak bisa kita nge-up karena ada pasal ininya, ada pasal-pasal khusus tentang itu. Jadi maksudnya konsensual itu hanya untuk konten-konten pribadi. Cuman memang sih kesepemahaman konsensual itu ya bukan cuman dua orang aja sebenarnya, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan kayak gitu, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya sensual, kemudian pornografi kan kita juga ada banyak hal lah yang harus butuh ditahan gitu kan. Jadi udah ada pasalnya, makanya kan banyak tuh video-video syur yang kesebar gitu-gitu, bukan malah tidak ada persetujuan nih, mereka nggak tahu nih siapa yang nyebar, tiba-tiba kesebar gitu aja kan, kadang kayak gitu. Nah itu malah sekarang sudah ada pasalnya. Kita tahu pernah ada Gisel kayak gitu, kemudian lu namanya Ariel, itu malah sudah lama nih, lama banget. Tapi dulu belum istilahnya belum KBGO, belum ada malah. Ya kayak gitu sih. Kak, kalau misalnya kayak foto KTP terus disalahgunakan gitu Kak, apa juga termasuk KBGO? Termasuk karena itu kan sifatnya ini kan biasanya kan diupload di medsos. Nah biasanya teman-teman itu kalau menemukan KTP, nah ini mungkin bisa buat tips ya. Kalau kita menemukan KTP misalnya di kafe, tiba-tiba ketemu KTP, ketika wah ini punya siapa ya, biasanya kan diunggah di medsos nih. Nah itu biasanya NIK-nya ditutup nih. NIK-nya ditutup. Jadi biar terhindar dari banyak hal, karena kita sekarang semua pakai NIK ya, pakai KTP, termasuk yang lagi marak nih pinjol nih. Nah, disalahgunakan banget nih KTP. Kadang bukan miliknya tapi dipakai buat pinjol, tagihannya nanti ke yang punya KTP kayak gitu. Jadi karena ada teknologi sebenarnya lebih memudahkan ya, tapi ternyata menimbulkan banyak celah juga kalau tidak disikapi dengan wajar kayak gitu. Kayak teknologi itu merupakan dua mata pisau gitu. Iya, mata pisau, anjay. Kata-kata untuk hari ini. Itu Kak, Kak, di desanya saya tuh banyak kadang mbah-mbah gitu, tiba-tiba ada kayak tokoh masyarakat gitu, tiba-tiba ayo kumpulin KTP-nya gitu kan. Kalau orang desa kan disuruh kumpulin KTP, ya udah dikumpulin aja. Nah taunya ternyata itu buat ini Kak, persyaratan nyalon atau gitu, dibuat kayak okay. gitu. Ada juga yang kredit di all shop suruh kirim KTP. Iya. Nah itu juga termasuk KBGO. Termasuk itu karena bukan atas persetujuan yang punya ya. Bukan atas persetujuan yang punya nggak tahu nih kalau KTP-nya dipakai kayak gitu. Termasuk ini ya, misalnya patut dicurigai nih bentar lagi kalau ada yang minta KTP nih. Ada apa nih? Jadi yang rentan bukan cuma anak-anak ternyata Mbak ya, ada. Bukan anak-anak, semua orang gitu mengalami kerentanan hal yang sama. Jadi tidak KBGO ini tidak hanya terbatas pada kekerasan seksual saja ya Mbak. Jadi
hal-hal yang bersifat privat, kemudian Yang kita sebarkan Iya, gitu. heeh. Setelah Ada situ, ya. istilah doxing. Jadi doxing ini menyebarkan identitas kita, semua identitas kita di media sosial. Jadi doxing ini misalnya nih, doxing, ya bahasa sederhananya gitu. Ada tiba-tiba ada akun fake nih. Ya. Dia ngeposting foto kita, nama kita, alamat kita, nomor telepon dan sehingga semua orang tahu gitu. Kecuali kalau misalnya Andre atau Ju atau Iqbal memang mencantumkan nomornya sendiri di Instagram gitu ya misalnya. Nah, itu kan resikonya misalnya ada apa-apa ya kalian sendiri yang Iya, nanggung benar. karena kalian yang menyematkan itu. Tapi ketika ada orang lain tanpa persetujuan kita mengupload nomor Data pribadi kita, alamat pribadi kita, itu namanya doxing sih. Sampai mungkin kalau ada yang pernah temanku alami itu sampai dia kebiasaannya apa, Wow. dia sorry nggak boleh bilang hampir sampai kelewat. hal-hal yang sangat intim itu sampai disebarkan, bagaimana masa lalunya dia, orangnya gimana, itu hal yang sangat buruk dan sangat mengganggu privasi karena bukan ini bukan atas kemauan kita kayak gitu. Katanya Kak Hana tadi kan doxing, misalnya mengunggah foto terus tanpa persetujuannya orang. Nah misalnya foto kita nih di komen sama akun fake terus dijelek-jelekin. Kalau di Facebook tuh kan biasanya kalau di komen selalu muncul di beranda itu Kak. Nah, itu Jadi semua orang bisa lihat iya, ya. termasuk semua orang bisa lihat dan kata-katanya itu pasti yang kamu ini gini-gini gitu, itu di kolom komentar itu juga termasuk doxing nggak? Termasuk doxing. Doxing bukan cuma foto ya, tapi informasi pribadi kita. Jadi kayak alamat rumah, nomor HP, terus misalnya kalau masih sekolahnya di mana. Itu kan kadang sangat privasi ya, alamat sama nomor HP nih. Kalau misalnya diunggah, kita kan nggak tahu nih bakal ada resiko apa kayak gitu. Jadi kadang orang memang sengaja nggak secara terbuka nih ya mengunggah nomor HP atau apa. Jadi itu termasuk sangat hal privat. Jadi misalnya nih, kalian misalnya sering kan bikin acara kayak misalnya kepanitiaan atau apa. Nah, itu kadang mungkin kadang lupa nih, nggak izin ya. Misalnya ke Kak Sofi tiba-tiba langsung aja dicantumin nih di mana di kontak personnya gitu. Jadi kayaknya ke depan mungkin bisa ini ya, izin dulu Kak Sofi kalau misalnya aku cantumin nomornya nggak apa-apa, atau misalnya Kak Sofi ada nggak nomor lain selain nomor yang biasa dipakai, nanti kita pakein gitu lah, kayak gitu. Terus Kak, semisal kita menjadi korban dari KBGO, terus apa yang harus kita lakukan? Kadang ya Kak, saya pribadi tuh bingung, tiba-tiba ada orang yang ngirim video, ada orang yang komen di Facebook, kadang ada orang yang video call berkali-kali padahal nggak tahu siapa kenal yang, gitu. Ada nomornya. yang mau ngangkat ya takut karena takut pas kena VCS yang nggak gitu Iya, Kak. iya. Nah jadi itu gimana ya Kak? Oke. Salah satu alasan kenapa doxing itu masuk KBGE yaitu karena sekarang itu banyak orang yang nggak tahu ya, ada juga ya kasus kayak gitu, video call padahal kita bukan nomor dia nggak tahu dapat nomor kontak kita dari mana gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi korban, ada beberapa tahapannya ya, kayak misalnya kita pemetaan nih, misalnya udah tahu nih nomornya, biasanya teman-teman pakai get kontak nggak sih? Iya pernah dulu. Iya kan ya, Pernah Get pakai. kontak. pernah pakai ya. lihat Buat sesuatu. Buat ngedeteksi ini nama aku disimpan pakai nama apa. jadi ada banyak aplikasi sih buat itu. Jadi kita mungkin pemetaan resiko dulu nih. Kalau misalnya kasusnya kayak video call misalnya, kita petakan dulu nih, ini apa namanya, nomor teleponnya kita cek nih di get kontak, dia ini siapa kayak gitu. Jangan lupa karena ini online ya, teman-teman harus menyimpan bukti untuk ketika nanti misalnya akan melaporkan, harus ada bukti. di screenshot gitu. Screenshot buktinya, kalau misalnya itu chat itu di screenshot.
Kalau aku biasanya kalau di tempat kerjaku ini ya screenshot chat, kemudian kalau misalnya ada telepon nggak dikenal, kita kan punya fitur rekam ya. Waktu menerima telepon, iya. kita ada fitur rekam. Nah itu bisa teman-teman maksimalkan karena itu buat bukti ketika akan melapor kayak gitu. Terus misalnya Kak, mau dilaporkan tuh ke siapa? Kita kan bingung juga, Nah, Kak. ini ada beberapa tahapan ya. Kalau di kepolisian itu sekarang juga sudah menangani kasus-kasus cyber ya, cyber. Cyber, benar. Jadi ada sendiri bidang di kepolisian itu yang menangani bidang cyber. Cuman kasus-kasus KBGO ini ya agak sedikit belum mendapat perhatian. Iya. Sudah mungkin ada di beberapa kota besar, tapi belum semua Terlalu kepolisian intens itu menaruh perhatian lebih. Kadang kita loh mau mungkin ya ada pikiran buat dari teman-teman, misalnya teman-teman jadi korban KBGO mau melapor, ada rasa aduh nanti diketawain atau gimana. Pasti ada Diketawain rasa kayak padahal, gitu kan. Ada mungkin ada pikiran nanti kita di kantor polisi cuma diketawain, cuma gini aja ini. Sudah melapor ya. Menurutku tetap harus lapor karena ya harus dibiasakan, karena kalau misalnya kita kayak gitu terus ya selamanya kita nggak bakal bisa tegas gitu kan. Biar kepolisiannya juga aware terhadap kasus-kasus ini. Teman saya itu ya Kak, ini dikirimin videonya tuh ekstrim banget, kayak yang dibius, langsung dibius gitu. Dan itu berkali-kali, ngechatnya itu kayak yang misterius banget. Akhirnya temennya saya ini kayak trauma, kayak takut banget, yang mau keluar rumah aja tuh dia takut. Nah, tapi dia tuh nggak tahu mau ngelakuin apa, harus gimana, masa mau ngelaporin ke polisi ya? Iya sih, Kan bingung sama iya, tahapannya nah. Mau ngelaporin ke polisi, kenapa? Ini Pak ada yang neror saya, kan nanti diketawain gitu loh Pak. Itu via WA ya Mbak? Iya via Via WA. WA. Dikirimin video terus menerus, video yang ekstrim banget kayak dibunuh-bunuh gitu. Itu kan ada ancaman ya. Iya, ancaman. Kayak model dia menyebarkan teror nih Iya, lewat diteror. video itu. Betul. Sebenarnya ya itu sih kadang kita butuh sering bukan melaporkan ya, maksudnya sering agar si kepolisian juga aware juga nih. Kadang kan mungkin kita menganggap mereka menganggap kasus kita ini cuma gitu aja, tapi kan kita yang mengalami nggak kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak teror gitu, aku sih biasanya pakai ini ya. Aku di HP ku ini udah ku setting jadi kalau nomor nggak dikenal nggak bisa telepon, nggak bisa apa, jadi udah ku blokir. Kalau misal dia mau menghubungi dia pasti SMS gitu, maksud kalau nomor dia dikenal ya. Iya. Kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang kayak gitu aku preventifnya gitu sih. Oke. Ini mungkin menjadi yang terakhir ya Mbak untuk pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait bagaimana cara mengatasi terhadap korban. Maksudnya bagaimana korban itu bisa terhindar dari hal itu tapi setelah korban itu mengalami. Nah, sekarang bagaimana kira-kira nanti untuk remaja mungkin ya atau masyarakat yang lain agar bisa terhindar atau tercegah dari KBGO ini. Nah, tadi kan juga sudah disepil tuh, kayak mungkin kalau dari orang lain perlu ada sosialisasi sejak dini kepada anak-anak mungkin sekolah. Terus untuk kita sendiri, untuk remaja atau diri mereka sendiri tuh bagaimana? Oke. Kalau secara umum ya, maksudnya paling ini kita mungkin butuh ini ya, fokus media sosial kalian tuh buat apa sih? Kalau misalnya buat influencer, apakah semua hal yang ada dalam kehidupan kita harus kita publis kayak gitu kan? KBGO itu kan muncul karena banyak postingan-postingan, Iya, banyak hal-hal ini ya. Mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, orang yang nggak suka dengan kehidupan kita, akhirnya mereka bikin hal-hal yang sekiranya sangat sangat buruk lah KBGO itu. Terus kita apa sih yang kita lakukan? Mungkin ada hal-hal media sosial dan dunia nyata dan media sosial ini dua hal yang berbeda sih. Cuman sekarang menjadi lingkungan sendiri ya, karena tiap hari kita gelutnya di online ya, di media sosial juga. Nah, kalau aku sih biasanya aku akan memprivate beberapa foto ya, foto-foto mungkin yang aku pikir ini mungkin bakal
orang mungkin bakal bisa memanfaatkan foto-foto ini gitu. Aku private beberapa hal di medsos dan nggak semua hal itu aku upload di medsos. Kalau aku sih gitu, data pribadi, alamat rumah dan sebagainya itu nggak aku cantumkan di medsos karena itu sangat rawan sekali kalau untuk aku dan pekerjaanku ya. Nah, mungkin teman-teman punya metode sendiri nih kalau misalnya influencer. Nah, aku nggak mungkin dong Kak, aku nggak ngupload foto, aku ada kebutuhan nih foto produk misalnya. Tapi kan ada hal-hal yang bisa kita apa ya? Privasi gitu. Difilter kan, di Difilter. privacy ya. Tujuan kita sebenarnya di media online, di media dunia maya ini apa sih? Kalau kita main medsos itu tujuannya apa sih? Kan takut nih Kak kalau misalnya foto kita kenangannya hilang kalau nggak diupload katanya gitu tadi. Ya, oke nggak apa-apa, kita bisa nyimpen kenangan. Ada beberapa fitur di medsos itu yang bisa di privacy ya. Jadi cuman bisa kita lihat aja. Cuman nggak bisa pamer dong Kak. Nah, ada waktunya nih mau pamer apa dulu gitu. Pamer jalan-jalan. Ya nggak apa-apa sih kalau itu nggak apa-apa, nggak masalah sih. Cuman yang sekiranya menurut kalian nyaman gitu kan kita bisa memfilter nih ke apa biasanya nih tiap orang punya standar ini ya. Oh ini kayaknya nggak bagus deh kalau aku upload gitu. Ini rasanya ini kayaknya nanti bakal rame nih kalau aku upload, pro kontra nih kayak misalnya gitu. Jadi sekalipun TikTok ya, karena banyak banget nih di TikTok sekarang ini, ya udah lumayan brutal juga nih. Iya. Banyak banget KBGO di TikTok itu. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih bijak ya megang medsos dan biar kita juga sama-sama enak. Kita nggak jadi pelaku, kita juga nggak jadi korban gitu. Jadi sama-sama enak, sama-sama ini kita memfilter diri kita sendiri juga. Aku rasa semua orang punya batas-batas sendiri ya. Mana yang harus aku upload, mana yang harus aku simpen kayak gitu. Jadi paling nggak kita udah belajar banyak, setidaknya kita nggak jadi korban, setidaknya kita juga jangan sampai menjadi pelaku kayak gitu. Oke, aku nambahin kalau kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sekecil apapun ya teman-teman, aku selalu mengulang ini, nggak ada tempat buat pelecehan seksual. Kalau misalnya ada beberapa lingkungan atau orang yang menganggap itu hal yang biasa, ya mungkin konsen kita berbeda, kesepakatan kita berbeda kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih. Kalau untuk kalau foto sama mantan jangan terlalu deket. Nanti kamu jadi presiden, fotonya diupload sama mantan. Hati-hati Mas, hati-hati ya. Ampun bos. Kamu nggak ngomongin bos. Move on kan Mas? Move on kan? Bro. Itu butuh podcast khusus sih sama Iqbal soal move on. Kalian harus tahu caranya Iqbal move on. Enggak nih nggak boleh nih. Tips move on untuk podcast selanjutnya. Jadi kita udah ngobrol banyak tentang kekerasan gender berbasis online ini. Ternyata itu seperti pekerjaan yang sangat panjang dan membutuhkan bantuan semua pihak dari keluarga, sekolah, penyelenggara daerah dan lain-lain. Dan kita sendiri tentu saja sebagai pengguna internet. Dan mungkin orang berpikir, wah itu ribet banget sih, gini-gini nggak boleh. Hey, gimana kalau terjadi pada adik perempuan? Kamu pasti marah. Dan kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak berhati-hati, kita nggak ribet, itu akan jadi hal yang biasa dan bisa terjadi pada siapa saja. Dan kita harus mulai mencegah itu dengan banyak hal, dengan sosialisasi, dengan berhati-hati di internet dan lain-lain. Sepertinya gitu aja ya episode hari ini tentang kekerasan. Kita sudah ngomong panjang lebar dari tadi nih, sudah kemana-mana. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Di apa tadi? Lupa gue. Sampai jumpa di podcast Youth Voice selanjutnya. Dadah.